Toksik, teman toksik itu yang buat kayak gimana Kak teman toksik menurut Kakak? Iya, hidup cuma satu kali. Jadi nggak usah disia-siain gitu untuk toksik. Nah, misalnya kita udah sadar kalau kita salah, ya kita tuh harus kembali ke jalan yang benar gitu. Toksik kan lingkaran setan. Ya bubarin lingkarannya. Nah, gini. Nah, gini kan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita di Anak Eskul Desain Terapis. Nah, teman-teman, kali ini nih kita mau ngebahas tentang teman toksik. Pasti teman-teman sudah sudah banyak yang pernah dapat teman toksik. Nah, kira-kira gimana sih tanggapan kakak-kakak ini dengan teman toksik? Toksik, teman toksik itu yang buat kayak gimana Kak teman toksik menurut Kakak? Teman toksik itu pastinya yang bawa kita mempengaruhi hal-hal buruk. Hal-hal buruk. Contohnya? Contohnya seperti kayak kita diajak ngerokok. Nah, kita tuh ikut-ikut aja gitu. Kayak hal-hal yang tidak benar gitu. Oh, itu kembali ke diri kitanya masing-masing ya. Kayak kita tuh Iya, harus setuju, Manda. nggak bisa. Aduh, gue aja deh. Kalau setuju tuh. Oh, jadi harus. Wah. Tahu dong, itu lama banget. Sebenarnya aku setuju juga sih, karena orang toksik kan juga ada sebabnya juga kan. Jadi sebenarnya pertemanan itu ya emang harus ada yang toksik, harus ada yang enggak. Karena nanti yang toksik ini mempengaruhi yang enggak toksik. Nah, balik lagi yang enggak ini bakal jadi toksik terus habis itu ya begitu siklusnya begitu terus dipengaruhi terus sembuh dipengaruhi lagi mempengaruhi orang. Menurut saya sih nggak setuju ya karena pertemanan toksik tuh kayak hal yang nggak baik banget. Begini, kan nggak baik itu juga ada sebabnya karena mungkin lingkungan keluarganya yang ngajak juga terus habis itu dia juga kurang apa ya istilahnya kurang iman. Tapi kan kalau misalkan emang itu penyebab dari keluarganya, itu kan harus dari diri kita sendiri. Dia bisa nggak ngadepin keluarga yang kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus bisa mengontrol diri kita gitu loh. Nggak harus penyebab dari si keluarga, tapi dari diri kita gitu loh. Gitu. Karena gimana ya, toxic ini kan walaupun kamu bilang tadi ini diri kita sendiri, kalau misalnya emang udah tertekan banget, ya udah stres istilahnya, terus ada orang yang istilahnya ngajak buat kita seneng-seneng, kenapa enggak gitu loh. Tapi kan banyak cara lain selain buat senang-senang gitu loh. Kayak kamu bisa Melihat dakwah. iya di melihat TikTok, dakwah atau enggak kayak yoga-yoga ngelakuin hal-hal positif yang bisa membuat kamu jadi positif. Why not? Karena untuk sekarang ini nggak semudah itu ya, apalagi isi internet, media sosial ini kan jejaringnya sangat luas. Yang di sosial media itu bukan cuma dakwah, karena hiburan ini kalau cuma kita ngelihat dakwah doang, nggak mungkin bakal langsung berubah gitu kalau nggak ada yang ngajak, apalagi lingkungan keluarganya kayak gitu. Terus terlebih lagi temannya. Enggak juga sih, tapi kan kok nih bahas soal internet kayak kita nggak perlu harus kayak tiba-tiba ada gitu. Kita bisa nyarikan cara untuk mengontrol diri kita gitu. Kita bisa belajar dari internet gitu. Karena kan internet media luas. Jadi kita bisa belajar Dasarnya sendiri. tadi dasarnya karena dia memang sudah tersesat. Dan ini nggak ada yang ngelurusin. Kalau misalnya dia nggak tahu, kayak gimana ya? Kalian istilahnya belajar dan ini kalian nggak ngerti dasarnya, nggak ada yang jelasin. Gimana mau tahu itu bakal jalannya dicari gimana? Kalau misalnya emang kita nggak tahu, nggak bisa maksa, kita nggak bisa maksa. Tetap aja balik lagi ke diri kita sendiri. Ya maka dari itu kita harus mencari teman yang positif, tidak toksik, agar dia bisa membimbing kita untuk tidak toksik. Kan nggak semua orang ya, nggak semua orang itu ekstrovert, karena di dunia ini banyak banget orang yang introvert. Jadi gimana ya, nggak temen itu nggak dicari gitu loh. Oh, berarti kenapa sih toksik itu? Penyebab toksiknya?
penyebab awal utamanya ini kan karena diri kita sendiri, Iya. keluarga. Gimana sih? Kayak kalian istilahnya lingkungan keluarga udah nggak sehat lagi. Dari awal mula situ kita jadi tersesat di jalan yang ya gitulah. Terus dapat temen, cari temennya dari situ juga udah mulai nggak bisa baik gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya ditambah lagi anaknya pribadiannya introvert, dia nggak mungkin cari temen, itu nggak memungkinkan banget buat kita cari temen. Jadi temen pasti nyamperin gitu loh. Apa yang merasa kamu puas dalam hal teman toksik? Teman toksik itu kadang ngajak kita buat itu kan, itu bisa buat ngilangin stres kita, ngajak kita senang-senang. Kayak kalau kita nyari ketenangan tuh sama mereka. Tapi kan nggak harus di hal toksik juga. Ada hal positifnya lah gitu. Banyak hal positif. Nggak harus semua toksik sih. Mereka juga punya kesenangan masing-masing, punya cara mereka menenangkan diri. Tapi seharusnya dia tahu dong kalau cara dia itu kan negatif gitu loh. Tapi emang itu cara dia. Ya dan kita tuh nggak bisa maksa. Gimana sih istilahnya pendirian kita? Oh, coba aku balikin lagi ke kamu, kalau misalnya kamu nggak suka makan nasi goreng tapi kamu dipaksa, apa nggak muntah? Nah, aku kan suka nasi goreng. Kan ini misalnya umpamanya. Gimana ya? Tetap aja dong. Kalau misalkan kamu nggak makan, mati. Untuk kita, kenapa enggak? Ya tapi kalau misalnya emang nggak bisa, bener-bener nggak bisa, gini ya, gimana ya? Kalau misalnya kamu masih mau hidup, kamu disuruh loncat dari situ, gimana? Buat apa kita loncat kalau kita masih mau hidup? Kalau misalnya ada yang ngancam, kalau misalnya istilahnya di belakang kamu ini, Ancam balik. Mbak saya resign deh kalau kayak gini, lawannya Pak. Gimana? Kita kan kalau nggak harus toksik ya. Kita tuh bisa belajar dari iya, mendekatkan diri kepada agama, terus mendekatkan diri kepada orang tua juga, karena itu kan juga hal penting gitu dalam diri kita untuk membangun hal positif gitu, daripada kita harus menjerumus ke dalam toksik gitu loh. Mulai dari orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak ngawasin kita, gitu. Jadi kita toksis, mau kita toksik, mau kita kayak gimana pun orang tua nggak peduli gimana. Kamu bisa cari perhatian ke dia. Jawabannya ini sangat tidak logis ya, karena kalau misalnya memang orang tua pada dasarnya sudah tidak peduli, mau kita jungkir balik cari perhatian pun ya udah gitu, itu percuma gitu loh. Mungkin kan kamu juga bisa mencari perhatian ke saudara kamu, kakek kamu, nenek kamu selama masih hidup. Kan mereka juga bisa membenarkan kamu yang sudah belok dan kamu menjadi lurus lagi. Belok ini masalahnya Gimana beloknya? Belok ke jalan yang sesat. Toksik. toksik semua gimana? Mana ada? Enggak. Ada. Kan satu keluarga itu kan dari kayak keluarga, misalnya keluarga saya toksik. Kan belum tentu juga keluarga-keluarga yang lainnya itu belum toksik kan. Nah, Tapi di sini tuh nggak semuanya bisa care ya. Jadi kayak istilahnya apa ya? Bisa sih mungkin awal-awal akan direspon, tapi semua orang itu punya titik sabarnya itu masing-masing. Jadi kayak kalau misalnya direspon terus tapi kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya, pasti orang juga pasti nah, kesal. berarti kalau kayak gitu balik lagi ke diri kita sendiri yang harus bisa ngerubah buat untuk kedepannya. Nah, kalau masalah apa ya buat mencari perhatian tuh sebenarnya sih nggak harus ke keluarga. Kayak walaupun misalnya teman kita toksik, kita cerita. Nah, misalnya kita udah sadar kalau kita salah, ya kita tuh harus kembali ke jalan yang benar gitu. Terus juga kita ngejauhin teman-teman kita yang toksik itu. Iya, hidup cuma satu kali. Jadi nggak usah disia-siain gitu untuk toksik. Dan juga kan tadi katanya kayak nggak ada yang membimbing. Mungkin kita bisa di sekolah kan ada guru, dan juga biasanya di sekolah ada guru BP yang biasanya membimbing kita semua. Gak semua anak yang dibimbing di sekolah yang udah masuk BP berkali-kali bakal kapok ya, karena mungkin guru-guru udah pada ngalamin yang masih pada nakal, masih pada bandel, walaupun diajar, dihukum bisa-bisa masih aja kayak gitu, karena ya semuanya itu nggak bisa diubah secepat itu, segampang itu nggak bisa. Iya sih benar. Karena itu juga kayak balik lagi ke diri mereka sendiri ya. Kalaupun emang ada murid yang kayak gitu ya, intinya iya kayak
dia kan punya teman ya, dia punya teman pasti nggak semua sih, nggak semua temannya toksik dong, pasti ada teman yang positif juga. Jadi kayak teman yang positif ini coba deketin ke si orang itu supaya dia nggak berperilaku seperti itu gitu loh. Kan nggak harus dari guru BP. Iya, empati dari temen tuh dibutuhkan gitu loh. Iya, kalau misalnya dia ada empatinya, kalau enggak Nggak, tapi nggak semua orang, Iya kan nggak semua orang nggak punya empati. Tadi kan yang nggak semua orang kayak mempunyai gitu. empati yang nyamperin. Tapi kan kalau misalnya dia udah masuk terlalu dalam ke dunia pertoksikan itu, pasti teman-temannya semuanya kayak gitu semua. Sulit buat berteman sama orang yang bisa ngajak kita ke jalan yang I know. Tapi balik ke diri dia sendiri. Kalau misalkan emang dia masih mau menerima orang tersebut, pasti dia bisa. Kalau dia Nggak bakal terjebak gitu. diterima pasti diterima. Kalau mungkin orang ngasih saran pasti bakal didengar. Gimana sih istilahnya kita menghormati seseorang ya. Cuman kalau misalnya hidup kan gini, ini kan hidup gue, suka-suka gue lah gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa apa ya langsung nurutin kata-kata orang gitu, enggak. Enggak dong. Kalau misalkan ini kan hidup gue gimana ya? Di hidup ini kan tuh punya peraturan loh. Sekolah aja tuh punya peraturan. Masa hidup kamu nggak punya peraturan sih dan punya gitu loh. tujuan. Nah, dia punya tujuan tersendiri gitu. Kalau begitu terus tujuannya kemana? Kalau misalnya dia punya tujuan tertentu dari toksiknya itu, kenapa kita harus ribet-ribet, repot-repot buat bikin dia buat balik lagi gitu? Karena emang ya udah, ini kan hidup hidup dia, hidup kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dia toksik, kita gak perlu ribut karena apa ya? Itu hidup dia, nggak bakal ngaruh ke hidup kita gitu loh. Yang penting kita udah menyebarkan yang baik-baik. Kalau misalnya dia masih mau kayak gitu ya udah terserah deh, terserah lo. Gini ya, kayak apa ya? Sejujurnya tuh apa emang iya? Misalnya kamu toksik, apa iya kamu mau kayak gitu-gitu terus? Kalau misalnya kamu toksik terus, masa depan kamu tuh kayak gelap banget loh. Nggak ada tujuan hidup kayak gitu. Semua gitu-gitu aja. Iya, masa mau kayak gitu-gitu aja? Sampai kapan? Sebenarnya ini kita nggak toksik ya, kita hanya apa ya istilahnya memberi pandangan kalau misalnya kita jadi orang toksik gitu ya. Iya, jangan salah paham dulu ya, jangan Klarifikasi. dirujak please netizen. Klarifikasi Ya, guys. kita bukan toksik, sebenarnya saya anak baik-baik, saya menata masa depan dengan baik ya. Ini saya hanya Iya, jadi apa nih jawaban saya? gimana ya, kalau misalnya kayak gitu ya, masa depan itu semua orang itu punya masa depannya masing-masing kita. Dan nggak semuanya masa depan itu baik. Kalau misalnya kita ngambil jalan yang salah, berarti udah kita salah dong. Nah itu tuh udah kayak mencakup masa depan kita. Iya, lingkaran setan. Nah, toksik itu kan lingkaran setan. Nah, kayak apa iya kamu mau kayak gitu-gitu terus? Sedangkan kamu punya Tuhan, punya agama yang bisa kamu andalkan. Toksik itu kan nggak cuma tentang yang apa ya, yang Toksik udah kan- taat agama gitu loh. Ada orang yang taat agama yang masih kayak gitu ke temennya, itu juga ada gitu loh. Nggak semuanya tentang agama, karena Itu tandanya dia belum mempelajari ilmu lebih dalam itu. agamanya. Itu artinya dia tidak keagamaan. Kalau dia paham agama juga, dia nggak bakalan masuk ke dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama dong. Nah, kalau kamu toksik terus, gimana sih caranya? Gimana sih kalau apa? Gimana kalau kamu ngelanjutin hidup kamu dengan toksik itu? Kamu nanti nikah, apa mau istri kamu sama anak kamu tuh ke bawah jalan yang toksik? Oh iya, suami. Gimana tanggapan kamu? ya kedepannya gimana? kedepannya itu semuanya tergantung takdir aja ya. Kalau misalnya mereka milihnya kayak gitu, nggak bisa diubah lagi ya udah, suka-suka mereka aja deh. Nih, Masa dari diri kita nggak mau ada membantu, atau misalnya diri kita toksik, masa kita nggak mau keluar sih dari lingkaran itu? Toksik kan lingkaran setan. Iya, bubarin lingkarannya. nah gini. Nah, gini kan. Nah, teman-teman. Jadi itu kalian tuh harus bisa memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk kalian semua. Karena masa depan itu
akan jauh lebih cerah jika kita bisa mengikuti lingkaran yang sehat daripada lingkaran setan seperti hal-hal yang toksik gitu. Kenapa menuju ke kita? Karena kamu toksik. Karena kita nggak toksik, kita hanya berperan sebagai pihak pro ya. Nah, teman-teman, jadi tuh kalian. Nah, dengan kamu sifat asli kamu setuju gak dengan toksik itu, lingkaran setan itu? Enggak. Nah, gimana pendapat pribadi kamu tentang toksik? Orang toksik itu harus dijauhin ya, karena kita juga benar tadi kata mereka, kita harus Pengaruh pintar buruk. pilih-pilih temen. Kalau misalnya emang temen kan itu nggak dicari ya, temen itu datang sendiri dan kita tuh harus bisa seleksi gimana mereka dari awal kenal kita, temenan, sikap mereka itu kayak gimana kita harus tahu. Dan kalau misalnya emang menurut kalian nggak baik, jangan langsung gue nggak mau temenan sama lo nih karena lo kayaknya toksik deh gitu, jangan kayak gitu. Kalian respon aja, tapi responnya tuh masih ya yang wajar, jangan yang gimana berlebihan gitu ya. Gue toksik nggak sih jangan orangnya? banget. Saya juga sebenarnya nggak setuju ya dari awal. Kayak benar kata mereka juga. Kita harus bisa ngendalin diri kita sendiri, menjaga lingkungan kita dari orang-orang yang kayak gitu. Nah, menurut kamu nih aslinya gimana tentang pertemanan toksik itu? Ya menurut saya sih nggak sehat banget ya, karena dengan kita mempunyai teman toksik itu tuh Bisa stop ketawa gak? toksiknya Maaf ya semua, ini ada anak-anak ini tuh sebenarnya tuh receh banget, cuman kalau di sini dia tuh disuruh serius, jadi ya udah kayak gini. sebenarnya kayak teman toksik tuh nggak sehat. Suruh nggak sehat. Oke, kalau menurut pendapat aku tentang teman yang toksik, sebenarnya aku ada di tengah-tengah itu. Aku setuju nggak setuju. Kenapa? Karena ya benar, tadi mereka bilang, namanya juga lingkaran kehidupan ya. Pasti ada yang positif, ada yang negatif. Kalau misalkan nggak ada dua-duanya, ya nggak bakal hidup. Kehidupan nggak bakal berjalan gitu loh. Teman toksik juga salah satu ujian yang dikasih sama Tuhan. Jadi kalian harus sabar ngadepin gitu. Enggak. Karena kan ini Ini kan kayak balance, gitu di balance. tengah. Ya. kita tuh kadang harus ke sini, terus kadang juga harus ke sana Ya. gitu. Ya, jadi intinya tuh kita tuh harus bisa. Jadi tuh itu. Jadi tuh intinya tuh kayak kita tuh harus bisa milih teman. Iya benar. Dan kalau toksik tuh kayak kita punya teman toksik, terus itu tuh bisa berpengaruh ke diri kita sendiri dan kita menjadi toksik, dan ya seperti yang mereka bilang nanti kayak susah untuk keluar, susah apa ya, kayak selalu dipengaruhi sama teman-teman toksik, terus diri kita jadi toksik dan itu keluarnya susah, terus nyari teman lagi juga pun nyari teman pun susah lagi, jadi ya pinter-pinter milih aja. Nah, jadi nih di sini nih ada tim kontra dan di sini ada tim pro dan sini kontra. Nah, mereka itu sebenarnya itu aslinya tidak setuju dengan adanya pertemanan toksik itu. Nggak boleh. Iya. Ya, Nah, jangan digoreng. Nah, jadi guys, kalian tuh harus pintar-pintar milih teman karena berpengaruh banget Iya. dengan masa depan kalian. Untuk kehidupan sehari-hari juga. Ya, betul. Jadi kalau masa depan kalian cerah, kalau kalian mau masa depan kalian cerah, kalian harus mulai dulu dari pertemanan kalian. Dan diri kita sendiri. Ya, dan juga. diri kita sendiri juga harus mau buat memilih teman-teman itu. Nah, guys, misalkan kalian kayak gue capek banget hari ini, pengen kayak ngeklub-klub gitu, klub-klub gitu, minum-minum gitu, ngerokok-ngerokok gitu, jangan guys. Karena itu tuh memperburuk masa depan kalian. Kalian geber-geber di depan sekolah atau dimanapun itu, atau tawuran. Detik itu doang, dan mungkin menurut kalian itu memperindah, tapi hanya di detik itu doang, kedepannya tidak ya guys. Jadi nggak dianjurkan. Jangan sampai menyesal di kemudian Iya. hari. Narkoba. Ya, narkoba, merokok, tawuran.
asusila, kekerasan, kriminalitas. Nah, guys, jadi stop untuk berteman dengan orang-orang yang toksik. Jangan mau kalau ada yang ngajak. Ya, jika kalian ingin punya masa depan yang cerah, kalian harus bisa milih-milih teman yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, guys, gitu. Jadi guys, gitu aja. Sampai ketemu kami lagi di next produk apa nih? Di next podcast kami selanjutnya. See you guys. Bye.